Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan tentang surat elektronik. Surat elektronik atau email adalah kegiatan surat menyurat atau berkirim surat menggunakan jaringan internet. Surat elektronik lebih mudah digunakan daripada surat yang dikirim di pos, atau selain surat elektronik lebih murah dibandingkan surat biasa, karena surat elektronik tidak perlu menggunakan perangko, dan dikirim melalui pos hanya perlu menggunakan internet. Melalui email, kita dapat mengirim surat elektronik, baik berupa teks maupun gabungan dengan gambar. Macam dan jenis email. Ditinjau dari segi basisnya, email dikategorikan menjadi dua, yakni email berbasis klien atau email klien dan email berbasis web atau web-based email. Terdapat 3 jenis email, yaitu pop mail. Email jenis pop mail adalah tipe email yang diterima melalui Internet Service Provider atau ISP. Jenis ini banyak digunakan di jaringan kantor maupun perusahaan. Yang kedua, web email. Web mail adalah jenis pelayanan email yang banyak ditawarkan oleh situs-situs web penyedia layanan email, seperti Google dengan Gmail dan Yahoo dengan Yahoo Mail-nya. Ketiga, email forwarding. Email forwarding adalah layanan email yang meneruskan email yang masuk atau diterima ke alamat email yang lain. Menggunakan layanan ini, pengguna dapat menyembunyikan alamat email yang sesungguhnya, dan selain itu tidak perlu memberitahu email yang baru. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan email. Sebagai alat komunikasi yang tidak terikat waktu dan tempat, sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Sebagai media pengiriman file-file digital seperti dokumen serta berkas-berkas penting. Sebagai alat untuk mendaftarkan diri di situs website seperti portal, universitas, media, jaringan sosial, juga sebagai kontak kita pada saat melamar pekerjaan jual beli online. Selanjutnya, cara membaca surat elektronik email. Yang pertama, dengan cara menggunakan browser seperti Internet Explorer atau Mozilla Firefox. Metode ini disebut sebagai web-based, artinya kita menggunakan media web sebagai perantara ke kotak surat elektronik. Contoh, Yahoo, Mail dan Gmail. Untuk menggunakan, pengguna haruslah dalam keadaan online. Layanan surat elektronik berbasis web biasanya disediakan oleh penyelenggaraan layanan email gratis. Yang kedua, menggunakan program pengakses surat elektronik atau email atau klien, seperti Eudora Mail, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla, Thunderbird. Dengan menggunakan program seperti ini, seseorang harus mengetahui konfigurasi yang bisa didapat dari ISP. Keuntungannya adalah dapat membaca surat elektronik tanpa perlu terhubung secara terus-menerus dengan internet, dan uluhan surat elektronik dapat diterima dan dikirimkan secara bersama-sama sekaligus. Kelebihan yang lainnya adalah perangkat lunak ini menyediakan fungsi-fungsi penyuntingan dan pembacaan email secara offline. Selanjutnya, dampak penggunaan email. Email memiliki dampak yang besar pada jumlah informasi yang dikirim di seluruh dunia. Hal ini telah menjadi metode penting dan transmisi informasi yang sebelumnya disampaikan melalui surat biasa, telepon, kurir, fax, televisi, autoradio. Email bagaimanapun juga telah disalahgunakan oleh seseorang untuk bisnis tertentu yang mengirimkan pesan komersial yang tidak diminta atau email yang biasa kita kenal sebagai spam. Untuk mengatasi masalah ini, Kongres Amerika Serikat pada tahun 2003 disahkan undang-undang yang dirancang untuk mengurangi spam. Undang-undang membuatnya ilegal untuk mengirim pesan email yang menggunakan baris subjek yang menipu dengan alamat mengembalikan fals, memberikan denda setinggi 6 juta dan penjara mungkin bagi pelanggar.